Dalam penghitungan suara pada pemilu, wajar menggunakan metode hitung cepat agar bisa segera mengetahui hasilnya. Namun ternyata, hitung cepat memiliki sejumlah cara. Ada dua cara yang dikenal luas, yakni quick count dan exit poll. Lalu, apa perbedaan dua cara tersebut? Seorang peneliti Founding Father House, Dian Permata mengungkapkan, quick count merupakan alih bahasa penyederhanaan dari metode parallel vote tabulations. Dalam konteks pemilu di Indonesia, metode quick count ini mengambil tempat pemungutan suara atau TPS sebagai sampel. Sedangkan basis respondennya adalah formulir C1 plano atau hasil penghitungan suara di TPS yang menjadi sampel. Sementara exit poll adalah metode hitung cepat dalam pemilu dengan menggunakan pemilih yang selesai menggunakan hak pilih di bilik suara sebagai basis responden sekalipun tetap sampelnya adalah TPS. Jadi, dalam metode ini, peneliti memilih secara random pemilih yang keluar dari bilik suara atau sudah memilih, satu laki-laki dan satu perempuan, dan menyodori sejumlah pertanyaan di antaranya siapa yang tadi dipilih. Selain quick count dan exit poll, ada juga istilah cara penghitungan suara yang sering didengar, yakni real count. Cara ini, basis respondennya betul-betul adalah angka dari C1 plano yang sudah dikumpulkan di tingkat nasional. Harus memenuhi 100% C1 plano yang telah terkumpul secara nasional, bukan lagi sampel. Cara penghitungan ini sama sekali berbeda dengan quick count dan exit poll. Secara metodologi, quick count dan exit poll memiliki akar ilmu yang sama, yaitu statistika. Urutan operasionalnya dimulai dari sampling, kemudian mengumpulkan data berdasarkan basis responden sesuai cara hitung cepat yang digunakan. Setelah itu, barulah muncul sejumlah perbedaan dalam praktik di lapangan. Quick count mendata angka yang didapat dari C1 dari TPS yang menjadi sampel. Sedangkan exit poll mendata pendapat dari satu responden lelaki dan satu responden perempuan dari TPS sampel. Salah satu faktor yang mempengaruhi hasil hitung cepat memakai quick count dan exit poll adalah tingkat kepercayaan atau level of confidence dan rentan angka penyimpangan atau margin of error. Tingkat kepercayaan yang lazim untuk quick count dan exit poll mencapai 95% dan 99%. Sedangkan margin of error adalah rentang kesalahan yang mungkin terjadi. Artinya, nilai yang didapat bisa bertambah sampai dengan angka margin itu, atau malah sebaliknya berkurang hingga sebanyak margin of error itu. Setiap cara yang dikembangkan secara akademisi pasti ada kelebihan dan kekurangan. Namun, di luar toleransi kesalahan yang dapat dihitung secara matematis, masih ada kemungkinan kesalahan yang berasal dari operator pelaksananya. Ada pula tantangan teknologi untuk pengiriman data, seperti jaringan internet yang tidak stabil atau bahkan tidak ada untuk lokasi di luar Pulau Jawa. Dian menyebut metode exit poll memiliki lebih banyak tantangan, sebab basis respondennya adalah orang di TPS yang menjadi sampel. Tantangan menggunakan exit poll bisa mulai dari penolakan responden menjawab pertanyaan yang berdampak pada responden rate, hingga kegagalan peneliti mengajukan pertanyaan yang dapat menggali jawaban yang substantif dari responden. Meski demikian, exit poll juga tetap perlu sebagai cara. Sebab ada ruang untuk bertanya beberapa hal kepada responden, termasuk soal tingkat kepuasan atau persepsi atas pemilu yang berlangsung. Jika yang diutamakan adalah informasi hasil penghitungan angka, ia cenderung kepada cara quick count dibanding exit poll. Menurutnya, selama sampling TPS-nya benar dan tidak ada kendala teknologi untuk pengiriman data, hasil quick count secara objektif hasilnya lebih kuat karena datanya berasal dari C1 di sampel TPS.